Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir bahwa untuk bisa menebus kita dari kebinasaan kekal, supaya kita tidak terbuang ke dalam api neraka, maka Tuhan Yesus harus berjuang. Tuhan Yesus harus berkorban, hidup dalam ketaatan untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Bahkan sekalipun Tuhan Yesus harus menderita, ia tetap taat. Ya, sekalipun Tuhan Yesus harus menderita, ia tetap taat. Tuhan Yesus taat sampai pada puncak ketaatannya, yaitu Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya sampai mati di atas kayu salib. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, ini adalah contoh hidup bagi kita sebagai orang percaya. Contoh hidup bagi kita, di mana kita pun wajib hidup dalam ketaatan penuh, sama seperti Tuhan Yesus taat melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Maka kita pun harus taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kalau kita tidak mau taat, ya, perhatikan baik. Kalau kita tidak mau taat, itu berarti kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, berarti kita memberontak kepada Allah Bapa di sorga. Kalau saat ini kita hidup, kita masih tetap memberontak kepada Allah Bapa di sorga dengan cara hidup kita yang salah, cara hidup kita yang terus-menerus tinggal di dalam dosa. Saudara, pertanyaannya bagaimana mungkin kita bisa diterima di dalam kerajaan sorga? Mengapa kita tidak gentar, saudaraku, dengan cara hidup kita yang salah selama ini? Kenapa kita tidak takut akan Tuhan secara benar? Saudaraku, perhatikan ini. Kalau Kristus yang adalah Allah sendiri, tetapi ketika hidup dalam keadaan sebagai manusia, ia mau merendahkan dirinya. Mengapa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, mengapa kita tidak mau merendahkan diri kita untuk hidup dalam ketaatan, untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga? Saudara, ingat baik, tidak ada satu ayat firman Tuhan pun yang menjamin bahwa kalau kita memberontak kepada Allah, kita masih tetap diterima di dalam kerajaan Allah. Ingat itu, tidak ada satu ayat firman Tuhan pun yang menjamin bahwa kalau kita memberontak kepada Allah, kita masih tetap diterima di dalam kerajaan Allah. Saudaraku, kita harus sadar akan hal ini. Kita harus sadar bahwa hidup di dalam ketaatan melakukan kehendak Bapa di sorga itu tidak mudah. Sebab kita harus rela melepaskan diri kita dari segala keterikatan dengan dunia ini. Bahkan untuk bisa benar-benar taat, kita harus rela menderita sama seperti Kristus menderita. Ibrani pasal yang ke-5, kalau kita membaca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan begini, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Perhatikan itu, saudaraku. Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya.
Jadi Tuhan Yesus baru bisa menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya ketika Tuhan Yesus sendiri berjuang. Perhatikan itu. Ketika Tuhan Yesus sendiri berjuang dan berjuang untuk menang. Berjuang untuk menang, hidup dalam ketaatan penuh, yaitu hidup dalam penurutan akan kehendak Allah Bapa di sorga sampai Tuhan Yesus mencapai kesempurnaannya. Kesempurnaan yang dimaksudkan di sini adalah ketika Tuhan Yesus hidup sama seperti manusia. Jadi perhatikan itu dengan baik, saudaraku. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah sebagai Allah, perhatikan baik. Sebagai Allah, Tuhan Yesus adalah Allah yang maha sempurna, Allah yang berkuasa, Allah yang telah menjadikan langit dan bumi ini dengan segala isinya, dan Allah yang punya integritas yang sempurna. Saudara perhatikan itu. Namun ketika ia datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, maka Tuhan Yesus harus mengosongkan dirinya. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku yang terkasih, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa untuk bisa menjadi pribadi yang taat kepada Allah Bapa di sorga, maka kita harus menanggalkan semua kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita harus menanggalkan cara hidup kita yang lama. Lalu kita mengenakan cara hidup yang baru, yaitu cara hidupnya Tuhan Yesus Kristus ketika ia hidup sebagai manusia. Nah saudaraku, kalau kita tidak mau mengosongkan diri kita dari cara hidup kita yang sama dengan dunia ini, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi sama seperti Kristus. Padahal panggilan kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi sempurna sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya orang percaya yang mau berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup sama seperti Kristus telah hidup yang dapat dikatakan sebagai orang-orang yang menang. Dan barang siapa menang, maka ia akan menerima warisan yang tidak dapat binasa, yaitu menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, di mana di dalam kerajaan itulah Tuhan Yesus akan memerintah sebagai raja di atas segala raja sampai selama-lamanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua untuk berjuang menjadi taat sama seperti Tuhan Yesus taat, melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.